Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban atau kebudayaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berpengaruh adalah perubahan sosial, suatu perubahan yang mendasar dari masa kebobrokan moral menuju ke moralitas yang beradab. Saat itu di Madinah, masyarakat Madinah tidak bisa membentuk suatu masyarakat Islam dikarenakan jumlah mereka yang sedikit. Nah, maka sejak berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW meletakkan asas-asas masyarakat yang agung. Sebuah masyarakat yang sejak lama ditunggu-tunggu oleh sejarah. Secara sistematis, proses peradaban Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Yastrib, yakni yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yastrib menjadi Madinah. Madinah Ar-Rasul, kemudian Madinah An-Nabi, dan kemudian Madinah Al-Munawwarah. Suatu pengubahan nama tersebut bukan terjadi karena kebetulan, tetapi memang pengubahan nama tersebut menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat yang maju dan tertib. Nah, yang kedua yakni membangun masjid. Masjid pada saat itu tidak hanya digunakan untuk peribadahan saja, namun juga menjadi sarana penting untuk bermusyawarah, untuk merundingkan segala macam permasalahan yang sedang dihadapi pada masa itu. Nah, di samping itu, masjid juga digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Nah, yang ketiga yakni Nabi Muhammad SAW membentuk suatu kegiatan mu'akad persaudaraan, yakni mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor dengan ikatan kekeluargaan. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang beragama tidak muslim atau non-muslim. Nah, yang kelima, Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara. Nah, yang kedua yakni peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi. Mereka menggantikan Nabi untuk memimpin pada waktu itu setelah Nabi wafat. Khulafaur Rasyidin merupakan orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq yakni dapat memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat pada waktu itu. Nah, lalu memberantas nabi palsu, pengumpulan Al-Qur'an, dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Nah, khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, yakni Umar dapat mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan dengan baik, lalu menetapkan kalender Hijriah dan menyelenggarakan sensus di wilayah kekuasaan Islam. Nah, khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan.
pada masa Utsman bin Affan yakni pembukuan Mushaf Utsmani, lalu pembentukan angkatan laut, dan dapat merenovasi Masjid Nabawi. Nah, pada khalifah keempat yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada masa itu Ali bin Abi Thalib memecat gubernur yang telah terpilih pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, untuk yang ketiga yakni peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti yang pertama selepas pemerintahan Khulafaur Rasyidin yakni dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kendati politiknya itu lebih baik dari Khulafaur Rasyidin, tetapi pada peradaban dinasti Umayyah itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Nah, sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat pada waktu itu yakni meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, lalu matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, yang keempat yakni peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah lengser dan tergantikan oleh dinasti Abbasiyah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah, sejarah ilmu pengetahuan terus berkembang dengan pesat. Sejumlah ilmu pengetahuan diantaranya yakni ilmu tafsir, ilmu agama, yang termasuk yakni ilmu kalam, teologi Islam, lalu tasawuf, geografi, kimia, lalu kedokteran, farmasi, serta matematika dan sejarah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.